Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, kelompok metode 2 Net Present Value yang beranggotakan Ratu Meisha Renaldo dan Zelin Silvian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan cara menghitung dari Net Present Value. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama adalah konsep, cara menghitung, soal, dan penyelesaian. Net Present Value atau NPV adalah konsep penting yang digunakan dalam dunia investasi untuk menghitung selisih antara pengeluaran dan pemasukan dengan mempertimbangkan social opportunity of capital sebagai faktor diskon. Nah, fungsi dari NPV ini dalam investasi jangka panjang sangatlah penting karena dapat membantu investor memilih investasi yang paling menguntungkan dan mengurangi resiko kehilangan modal. Nah, dalam suatu bisnis, menghitung NPV akan membantu menilai apakah bisnis tersebut memiliki peluang keuntungan di masa mendatang seiring perubahan nilai uang. Cara menghitung dan rumus dari Net Present Value atau NPV adalah yaitu membutuhkan dua langkah yang mudah. Yang pertama adalah langkah awal dengan menghitung present value atau PV dari keuntungan dan pengeluaran per tahun. Dan langkah keduanya setelah mendapatkan nilai present value dari keuntungan dan pengeluaran per tahun, selanjutnya mencari selisih antara keuntungan dan pengeluaran per tahun. Present value ini adalah jumlah yang harus diinvestasikan pada saat untuk mencapai jumlah yang diinginkan di masa mendatang, dan future value atau VV merupakan jumlah yang akan didapatkan di masa depan apabila berinvestasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zelin Silvian. Kepada Zelin, dipersilahkan. Baiklah, saya Zelin Silvian akan melanjutkan presentasi penilaian proyek menggunakan metode Net Present Value, yaitu contoh soal dan cara penyelesaiannya. Untuk di sini soalnya adalah sebagai berikut, di mana investasi awal sebesar 310 juta rupiah. Dan di sini juga sudah ada aliran kasnya, di mana ada earning after tax, ada penyusutan, dan cash inflow. Dan net present value dengan tingkat suku bunga sebesar 20%. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat investasi awalnya, yaitu sebesar 310 juta rupiah. Dan untuk tabel berikutnya yaitu cash inflow untuk tahun pertama selanjutnya cash inflow untuk tahun kedua, cash inflow untuk tahun ketiga, cash inflow untuk tahun keempat, dan kita mendapatkan data cash inflow tersebut dari tabel earning after tax yang sudah disediakan oleh soal. Selanjutnya untuk cash inflow pada tahun ke-1 yaitu sebesar 13.885.286 rupiah.
untuk cash inflow tahun keduanya, yaitu sebesar 21.792.429 rupiah. Dan cash inflow tahun ketiganya sebesar 53.549.571 rupiah. Dan cash inflow tahun keempatnya yaitu sebesar 160.306.714 rupiah. Dan untuk tahap selanjutnya kita akan membuat tabel untuk tingkat suku bunga. Seperti yang sudah dituliskan tadi, tingkat suku bunganya adalah sebesar 20%. Dan selanjutnya adalah mencari untuk net present value-nya. Untuk net present value-nya kita bisa menggunakan rumus sama dengan NPV tingkat suku bunga lalu cash inflow dikurang dengan investasi awalnya. Dan berikut adalah hasil untuk NPV-nya. Dan untuk kesimpulannya, untuk kesimpulannya kita juga bisa menggunakan rumus if untuk mempermudah, yaitu sama dengan if jika NPV-nya besar dari 0, maka bisa disebut layak. Dan jika NPV-nya kecil dari 0, bisa disebut dengan tidak layak. Dan telah dapat disimpulkan dari untuk penilaian proyek dengan metode net present value ini, hasilnya yaitu tidak layak.
Dan sekianlah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.